Saudara, kita masih bersama dengan Bang Eriko, termasuk juga dengan Bang Doli dan juga Bang Erlangga. Sekarang saya mau ke PDIP terlebih dulu. Bang Eriko, kalau tadi sebelumnya kan di sesi sebelumnya Bang Doli ini bilang kalau misalnya mungkin ada tawaran yang bagus, ya mungkin bisa berpikir-pikir lah Partai Golkar. Nah, jadi seberapa besar tawaran bagus yang akan diberikan PDIP untuk mencoba mendekati Partai Golkar? Ya, sebenarnya kalau kita jeli melihat Pak JK itu kan apa ya, tadi sudah disampaikan oleh karena kan ini Mas pertemuan Erlangga. bukan hanya dengan Pak JK, sebelumnya kan sudah ada Pak Luhut, kemudian Ketum juga. Betul. Tetapi sekali lagi kan yang memutuskan itu adalah Ketua Umum. Dan di 2004 kalau kita lihat Pak JK kan tidak didukung oleh Golkar, 2014 juga seperti itu. Nah, artinya walaupun tidak didukung, beliau mempunyai sesuatu visi yang juga memang harus diakui, mumpuni. Nah, ini juga perlu kami mendapatkan semacam pencerahan seperti itu. Situasi-situasi ini seperti apa? Karena memang terbukti beliau itu kalau mau dikatakan seorang yang memang petarung sejati, seperti itu yang kita lihat. Jadi ya kalau mau berbicara jujur, segala peluang masih mungkin, Mbak Audrey. Karena kalau kita lihat juga di koalisi, katakan koalisinya di tempat Golkar berada, apakah sudah pasti menjadi calon wakil presiden? Kalau kita melihat dari perkembangan yang ada, kelihatan peluang itu juga tidak terlalu besar kan. Peluang lebih besar kan ke Mas Erik maupun juga Mas Gibran. Nah, ini yang terjadi. Nah, apakah itu juga akan memberikan satu peluang bagi kita bisa bersama-sama dengan Golkar? Ya bergantung kepada kebijakan masing-masing partai. Tidak bisa juga kita katakan mencampuri sesuatu internal partai. Tetapi dengan komunikasi ini kan sampai tanggal 25 nanti sesuatu bisa saja terjadi. Saya sudah sampaikan di beberapa media TV, juga termasuk di Kompas, bahwa dalam 1-2 minggu ini Mbak Audrey akan terjadi hal-hal yang menarik. Ya kalau kita lihat seperti hari ini ada tadi breaking news, terjadi sesuatu di koalisi yang tidak berkelanjutan ini kan begitu kan. Ini juga sesuatu yang menarik untuk dicermati. Jadi belum tentu kalau nanti bahwa ini sudah pasti nanti tanggal 25 ini koalisi ini masih tetap seperti itu, atau katakan kerjasama ini masih tetap seperti itu, masih terbuka peluang perubahan-perubahan yang ada. Nah, ini yang termasuk dengan Partai Golkar ya berarti ya. Terus komunikasi ini terjadi, begitu Mbak Audrey. Oke, saya ke Mas Erlangga lagi. Mas Erlangga, tawaran apa sih yang membuat Partai Golkar ini bisa jadi berpindah haluan ke PDIP? Ya gini, pertama-tama tadi kita sama-sama semua sepakat ya. Saya sepakat, Bang Doli sepakat, Bang Eriko sepakat bahwa politik itu the art of possibilities. Artinya sampai nanti penentuan batas akan sangat mungkin. Nah, di sini kalau saya membaca langkah dari Mbak Puan, setidaknya itu ada 2 kemungkinan keuntungan yang bisa didapat apabila bersilaturahmi dengan Pak JK dan kemudian Golkar. Pertama, beliau tadi sudah diutarakan adalah seorang politisi yang memiliki kekuatan politik dan karakter yang signifikan. Kedua, beliau juga dihormati di Partai Golkar. Sehingga kemungkinan bisa dapat dua-duanya. Pertama, dapat pengaruh politik dari Pak JK. Kedua, kemungkinan bisa jadi apabila ruang kemungkinan ini pasti terbuka, bisa jadi kemudian Partai Golkar bertemu dengan PDI Perjuangan di sini. Tidak tertutup kemungkinan itu. Nah, itu bisa merupakan langkah-langkah politik yang pelan-pelan sudah dimulai, mulai dari ketemu dengan Pak LBP, Pak Luhut, dan kemudian sekarang Pak JK. Ada kemungkinan-kemungkinan, dan yang menarik sebetulnya adalah perbincangan lebih mendalam serius tentang kira-kira apa yang akan dinegosiasikan. Pertemuan antara petinggi elit dari PDI Perjuangan dengan Partai Golkar apabila ingin bergabung. Kalau kemudian tentu saja bahwa tawaran tertinggi misalnya adalah membuka ruang untuk misalnya jadi cawapres dari Baik. Kalau gitu, gimana Mas Langga? Iya, tawaran tertinggi itu tentunya adalah pada kursi cawapres. Kalau gitu sekarang kalau kita bicara kekuasaan, tentu kemudian adalah pada saat bagaimana porsi dalam pada saat porsinya tawaran tertingginya itu ya. Saya akan mau coba langsung tanya ke Bang Doli. Bang Doli, benarkah itu tawaran tertinggi dari Partai Golkar kursi cawapres? Ya, kan itu dari Audrey ya. Kita kan dengarnya harusnya dari PDIP langsung kalau ada tawaran resmi gitu, ya kan?
Jadi gini lah, saya kira kita luruskan sesuai dengan fakta yang ada dan kemudian kita nggak usah mengandai-andai dulu. Saya kira kita menghormati Mbak Puan bersilaturahim dengan Pak JK yang memang adalah senior Partai Golkar, walaupun tadi kan ditegaskan bahwa memang itu silaturahim ke Pak Yusuf Kalla pribadi yang punya track record dan segala macam seperti itu ya, pandangan, nasihat sebagai mantan wakil presiden 2 kali, tokoh masyarakat Indonesia bagian timur dan segala macam itu. Nah, kalau kemudian itu ada pembicaraan di dalam pembicaraan antara Mbak Puan sama Pak Yusuf Kalla, kemungkinan ada dijajaki kerjasama antara PDI Perjuangan dengan Partai Golkar, saya kira itu kan nanti bermuaranya kepada masing-masing ketua umum partai politik. Baik. Pasti dalam beberapa hari ini Pak Yusuf Kalla menyampaikan itu ke Pak Erlangga. Kemudian itu juga pasti disampaikan kepada Ibu Megawati ya. Nah, kalau itu kemudian dianggap penting dan serius dan kemudian dua-dua merasa punya manfaat, menjadi bagian manfaat untuk keberlangsungan masa depan Indonesia, saya kira kan akan ada kemudian gitu ya. Nah, jadi kita tunggu aja. Jadi seperti yang saya katakan tadi, pemilu ini itu agenda resmi. Semua keputusannya harus formal dan resmi. Nah, kalau posisi Partai Golkar hari ini sama saya kira juga dengan partai PDI Perjuangan yang masing-masing sekarang sudah punya teman koalisi. Baik, Bang Doli terima kasih, Bang Eriko terima kasih, Mas Erlangga terima kasih. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sehat selalu. Selamat sore, assalamualaikum. Usai jeda, saudara.